Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Iman udah dapet pacar yang tobrut belum Ngab? Sudahlah. Film yang akan dibahas kali ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bertahan hidup dari serangan penembak jitu. Apakah gadis itu selamat? Seperti apa filmnya? Okelah, daripada kelamaan, mending kita langsung ke pembahasannya. Kalau kalian suka, jangan lupa subrek dulu, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Film dibuka dengan suara sirine dan sebuah pengumuman informasi yang memberitahukan bahwa akan ada latihan militer di area desa tersebut dan menghimbau para warga untuk tidak boleh mendekati area tersebut. Kemudian diperlihatkan sekelompok orang yang bersenjatakan lengkap mencoba mendekati rumah itu. Di lain sisi, di atas sebuah jembatan di dalam mobil, dua orang sedang mengintai rumah tersebut dari jarak jauh. Menggunakan sniper, seseorang kemudian menghubungi mereka menggunakan HT dan berkata kalau perburuan kerinci akan segera dimulai. Sniper tersebut kemudian melepaskan tembakan dan ia hampir mengenai wajah seorang gadis yang berada di rumah tersebut. Gadis itu pun langsung berlindung. Untungnya tembakan dari sniper itu tadi hanya mengenai sebuah foto keluarga yang ada di rumah itu. Nyatanya gadis itu tidak sendiri di dalam rumah dia, bersama dengan seorang wanita berambut pendek yang sedang terluka, dan seorang laki-laki yang tepar. Gadis itu bernama Jihan. Dia melihat sebuah pistol yang tergeletak di atas lantai dan berniat untuk mengambilnya. Namun, lagi-lagi, sniper tersebut menembak lagi, yang mengenai pistol tersebut dan membuatnya terpental ke bawah sofa. Dalam situasi genting ini, Jian mencoba berpikir, dan fokus dia kemudian mengingat ketika dirinya bersama pamannya yang Jiman sedang menonton film. Dalam film tersebut, sang aktor tidak bisa terkena tembakan paman. Jian kemudian menjelaskan tentang titik buta yang dimanfaatkan oleh aktor utama dalam film yang mereka tonton tersebut. Saat fokus Jian teringat ucapan pamannya soal titik buta. Ia cepat-cepat mengambil pecahan kaca dan sapu, mencoba melacak arah sniper. Si penembak tertawa, mengira Jian terlalu banyak nonton film, lalu menembak kaca itu. Di saat yang sama, pria di samping Jian tersadar dan terkejut melihat situasinya. Jihan kemudian mencoba memancing sniper tersebut lagi dengan mengarahkan sapu tersebut dari arah yang berbeda. Lagi-lagi sapu tersebut. Dan Jihan tak menyerah. Ia mengangkat sapu lebih tinggi. Dan kali ini, tembakan sniper meleset. Ia menyimpulkan sang penembak berada di tempat tinggi dan cukup jauh. Segera, Jian memutuskan berpindah dengan melompat lewat kulkas di sampingnya. Sementara itu, karena kehilangan pandangan, sniper memerintahkan rekannya untuk maju. Ia pun menyadari rencana Jian. Dan tepat saat Jian meloncat, sniper itu tiba-tiba ya, untungnya pelurunya itu meleset. Jian pun berhasil berpindah tempat dan berusaha mengambil pistol yang ada di bawah sofa. Namun, karena tidak bisa digapai, Jian pun mencoba mengangkat sofa tersebut, yang mana ternyata di bawahnya itu terdapat sebuah sniper. Saat penembak jitu mencoba menembak Jihan kembali, dia melihat kalau Jian sudah mengarahkan sniper tepat kepadanya dan Jian pun berhasil menewaskannya. Adegan berpindah ke kantor polisi. Seorang pria babak belur mengamuk, ternyata dia baru saja dihajar oleh Jian. Beberapa polisi berusaha menenangkannya, sementara Jian dengan tenang meminta izin pulang pada seorang polisi wanita. Namun, polisi itu mengatakan mereka harus memeriksa rekaman CCTV dulu untuk memastikan kebenarannya. 진짜 아가씨가 저렇게 때린 거예요?
Para polisi terkejut saat melihat rekaman CCTV, ternyata Jian memang memukul pria itu karena ketahuan mengikuti seorang wanita ke kamar mandi wanita. Meski Jian terus memohon untuk diizinkan pulang, polisi tetap menahannya. Mereka mengakui niat Jian benar, tapi menegaskan bahwa kekerasan tetap bukan cara yang dibenarkan. Jian pulang dengan taksi, duduk diam sambil larut dalam pikirannya. Ia teringat masa ketika pamannya masih hidup saat itu, sang paman sedang memasang teralis di jendela. Jian sempat bertanya alasan di balik itu, tapi tak mendapat jawaban. Ia lalu penasaran dengan lemari tua yang tiba-tiba dibeli pamannya. Kali ini pamannya menjawab, mengatakan lemari itu tahan peluru, dan jika suatu hari terjadi baku tembak, Jian harus masuk ke dalamnya. 이렇게 있으면 안전해. Sang sopir tiba-tiba menoleh sedikit dan bertanya, "Kau Jian? Keponakan Jinman bukan?" Jian mengangguk dan menjawab ya. Sopir itu tersenyum samar, mengaku bahwa ia teman lama Jinman saat mereka masih kecil, lalu bertanya, "Bagaimana kabarnya sekarang?" Dengan suara pelan Jian menjawab, "Pamanku sudah meninggal." Supir taksi itu pun kaget dan langsung menghentikan mobilnya. Setelah mengantarkan Jian ke rumah sakit, dia sempat memberikan uang kepada Jian dan meninggalkannya pergi. Jian melangkah masuk ke kamar Jian dan mendapati pamannya telah tewas bunuh diri. Luka sayatan dalam terlihat jelas di lehernya. Jian terdiam, menatap wajah pamannya tanpa kata. 있습니다. 정진만 씨 맞죠? 목을 이렇게 칼로 찌른다는 게 Tak ada satupun keluarga lain di sana. Hanya petugas yang menawarkan untuk mengirim hasil autopsi kepada Jihan. Saat jenazah pamannya hendak dimasukkan kembali ke peti, mata Jian menangkap sebuah tulisan di pergelangan tangan pamannya. Tak lama kemudian, seorang pria mulai menjelaskan prosedur pemakaman. Namun Jian tak benar-benar mendengarkan. Pikirannya terus terpaku pada tulisan itu. More the hell. Ia mengambil sebatang rokok untuk menenangkan diri, tapi pria tadi tiba-tiba menegurnya, mengingatkan bahwa merokok dilarang di tempat itu. Jian pun meminta maaf, dan pria tersebut kembali menjelaskan agar Jian memilih pakaian berduka. Saat prosesi pemakaman, pria tersebut kemudian menanyakan apakah Jian memiliki foto pamannya yang akan digunakan saat pemakaman nanti. 일단 제일 중요한 것이 Sin beralih ke rumah pamannya Jian. Jian berdiri di depan pintu, namun hanya duduk di teras. Tiba-tiba, seorang pria mendekat dan menyapanya, memperkenalkan diri sebagai Bae Jongin, teman sekolah Jian. Jian teringat, memikirkan kejadian ketika Jongin dulu berusaha menolongnya di sekolah. Ia mengangguk dan mengonfirmasi, "Saya ingat kamu." Keduanya kemudian masuk ke dalam rumah Jinman. Di sana, Jongin mengambil foto pamannya dari koleksi foto keluarga yang ada. Jongmin kemudian membuka laptopnya dan mulai mengedit foto itu. Sambil bekerja, ia bercerita bahwa setelah selesai wajib militer, ia melamar pekerjaan di tempat paman Jian. Setelah melihat ada lowongan yang dibuka, Jongmin juga menjelaskan bahwa dialah yang membantu membuatkan situs belanja online milik paman Jihan. Jian, yang masih termenung, menatap kamar mandi di rumah itu tempat terakhir pamannya ditemukan. Jongmin kemudian menawarkan bantuan untuk membersihkan tempat itu, menyarankan agar Jian fokus mengurus pemakaman. Dengan nada pelan, Jian mengucapkan terima kasih kepada Jongmin atas bantuannya. 고마워, 회정민. Sin pun kemudian berpindah ke rumah duka. Jian terus memandangi foto pamannya itu. Tiba-tiba, teman masa kecil Jingman datang untuk melayat tiba-tiba tamu kembar yang tidak dikenal. Jian juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, seorang pria misterius yang berada di luar menyesalkan kematian Jingman dan kemudian mengatakan, "Sampai jumpa di neraka." Kembali ke Jian, di rumah duka, seorang teman lama pamannya, yang juga seorang sopir taksi, mencoba menawarkan sesuatu kepada dua tamu kembar yang hadir. Namun, usahanya sia-sia, karena mereka tidak merespon sama sekali di tempat lain. Jongmin yang sedang membersihkan kamar mandi di rumah paman. Jian membuka laci lemari,
dan menemukan sebuah ponsel jadul yang tergeletak di sana. Kembali ke rumah duka, teman masa kecil Jinman menangis histeris di depan foto almarhum. Sementara Jian hanya duduk terdiam plonga-plongo, terhanyut dalam pikirannya. Di sisi lain, 3 teman lama Jinman sedang berdiskusi tentangnya, berbisik bahwa mungkin Jinman sebenarnya seorang mata-mata. Tiba-tiba, sopir taksi yang sebelumnya hadir langsung memotong pembicaraan mereka, mengingatkan mereka bahwa Jinman-lah yang dulu membantu mereka saat mereka kesulitan finansial. Mendengar kata-kata sopir taksi, teman-teman lama Jinman merasa terharu, menyadari kebenaran yang belum mereka ketahui. Sementara itu, Jian yang terdiam, dalam hati bertingi-tingi. Bagaimana dia yang sudah 10 tahun tinggal bersama pamannya, tidak mengetahui apapun tentang dirinya. Jenazah Jinman akhirnya dikremasi. Disaksikan oleh Jian dan teman-teman masa kecilnya. Ketika mereka hendak mengantar Abu Jinman ke makam Jongmin, muncul untuk bergabung dalam perjalanan. Di dalam bis, teman-teman masa kecil Jinman mulai bertanya-tanya mengapa Jian tidak menunjukkan kesedihan sama sekali. Mendengar hal itu, Jongmin berusaha menenangkan. Jian mengatakan bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengungkapkan rasa duka. Setelah itu Jongmin mengantar Jian pulang, mengingatkan bahwa mereka pernah sangat dekat. Dan dia merasa bangga melihat Jian yang kini lebih baik. Namun, Jian menjawab dengan dingin, "Aku malah jijik dengan kematian pamanku." 우리 옛날에 꽤 친했잖아. 그렇게 죽어버린 거. Jian mengucapkan terima kasih kepada Jongmin atas bantuan yang telah diberikan, lalu mengajaknya untuk makan malam bersama. Namun, Jongmin memilih untuk meninggalkan Jian sendirian. Setelah itu, Jian masuk ke dalam rumah pamannya. Semua terasa sangat berbeda, sunyi, sepi, dan hanya kesendirian yang menyelimuti dirinya setelah mengganti bajunya. Jian keluar dan mengambil minuman dari kulkas. Ia berdiri sejenak menatap foto pamannya yang tergantung di dinding. Tiba-tiba, perasaan aneh menyergap dirinya. Tiba-tiba, Jian mendengar suara pamannya berkata, "Kamu sudah makan?" Terkejut, ia menoleh dan melihat sosok pamannya duduk di sofa. Sosok itu lalu menyuruh Jian memasak sendiri. Jian terpaku, menyadari bahwa itu hanyalah bayangan dalam pikirannya. Air matanya jatuh. Ia menangis dalam diam, bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya mendorong pamannya untuk mengakhiri hidupnya. Kini, Jian benar-benar sendirian. Tak lama, Jongmin kembali, berniat mengembalikan sesuatu. Namun saat melihat Jian menangis, ia ragu untuk masuk dan hendak pergi. Diam-diam, tapi Jian menahannya. Dengan suara pelan meminta, "Temani aku rasa nggak baik, baik saja." 민아, 있어주면 안 될까? Jian menyandarkan kepalanya di bahu Jongmin saat mereka duduk bersama di sofa. Setelah beberapa saat, ketika emosinya mulai tenang, Jian mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Jongmin lalu mengeluarkan ponsel jadul yang ia temukan saat membersihkan kamar mandi dan menyerahkannya pada Jian. Jian menerima benda itu dengan bingung. Lalu bertanya, "Ini benar punya pamanku? Aku nggak pernah lihat dia pakai ponsel ini sebelumnya." 으로 바꿨는데. 하나가 돼? 아니면 Jongwin berkata, mungkin HP itu digunakan pamannya Jian untuk bekerja. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk yang mengatakan kalau orang tersebut telah mentransfer uang sebesar 70 juta won dan menanyakan kapan barangnya diterima. Jian kaget, kemudian berkata berapa banyak slang yang telah dibeli orang tersebut. Dia semakin kaget setelah dikirimi butik transfer dari orang tersebut. 얼마야? Jian bertanya pada Jongmin soal angka besar yang muncul dalam data situs pamannya. Jongmin menjawab, jumlahnya 18 miliar won. Mereka berdua saling memandang, kebingungan. Jian pun mengernyit, bertanya-tanya,
Emangnya jualan selang bisa dapat uang sebanyak itu? Jongmin menggeleng, lalu mengusulkan agar mereka memeriksa situs online yang dulu ia bantu buatkan untuk pamannya. Mereka masuk ke kamar pamannya dan membuka situs toko selang tersebut. Meski situs terlihat biasa saja, keduanya terus bertanya-tanya, kenapa ada transaksi sebesar itu? Jongmin menduga bahwa situs itu mungkin hanya kedok dan sebenarnya tersambung ke dark web. Setelah mengutak-atik sistemnya, ia menemukan situs tersembunyi bernama Mar The Hill. Jian langsung terdiam plonga-plongo. Nama itu sama persis dengan tulisan yang dulu ia lihat di pergelangan tangan pamannya. Saat berhasil masuk, mereka terkejut. Situs itu menjual berbagai jenis senjata api. Jian masih mencoba menyangkal kenyataan bahwa pamannya terlibat dalam hal-hal ilegal. Tiba-tiba, muncul pesan masuk di situs "Aku sudah bayar. Kapan barangnya dikirim?" Jian buru-buru membalas toko tutup. "Uangmu akan dikembalikan. Kirim nomor rekening." Namun balasan berikutnya membuat mereka pucat yang Jinman mati. "Sekarang giliranmu." Nama Jian disebut langsung. Jongmin panik. Langsung menutup situs dan menyarankan Jian melapor ke polisi. 지안아 이런 거 신경 쓰지 마. 미친놈이야 미친놈. 미친놈이네 이거 완전. Ketika mereka masih memproses semua itu, bel rumah tiba-tiba berbunyi. Jian memeriksa interkom dan melihat seorang wanita muda memanggil nama Jinman. Dia memperkenalkan diri sebagai Min Hee, guru les bahasa Tionghoa pamannya. Jian mengatakan bahwa pamannya sedang tidak ada dan menyuruhnya kembali lain waktu. Tapi Min Hee terus bertanya dan menyebut bahwa dia tahu tentang Jian, bahkan menyimpan pistol dalam tasnya tanpa ia sembunyikan dengan baik. Jian mulai bertinyi-tinyi dalam hati, sejak kapan pamanku belajar bahasa Tionghoa? Saat itu juga, ponsel jadul pamannya berbunyi. Sebuah pesan masuk. "Jangan biarkan orang lain membunuhmu." Ketukan di pintu membuat Jian tersentak. Ternyata Min Hee sudah masuk ke halaman, mengatakan bahwa gerbang tak terkunci. Ia meminta untuk menunggu di dalam. Jian hanya bisa berdiri kaku, bingung dan waspada. Sementara itu, adegan bergeser lagi. Beberapa drone tampak terbang rendah menuju rumah Jinman. Sebuah ancaman yang belum diketahui sepenuhnya. Lalu cerita melompat ke masa lalu. Memperlihatkan Jian kecil sedang makan bersama orang tuanya, nenek, dan pamannya Jinman yang baru pulang setelah lama menghilang. Ayah Jihan, kakak Jinman, terus mengomel karena adiknya itu tidak memberi kabar bertahun-tahun, bahkan dianggap sudah mati. Ibu mereka dan nenek Jian berusaha menenangkan suasana. Nenek bahkan menyuruh Jinman segera menikah. 8년을 연락 한 번 없다가 인제야 돌아왔어? 어? 아이고, 좀. Di akhir makan, Jinman bertanya pada Jian kecil, "Kamu tahu nama pamanmu siapa?" Jian menjawab polos, "Nggak tahu." Dengan senyum kecil, Jinman berkata, "Namaku Yang Jinman. Ingat baik-baik." Lalu, episode pertama pun berakhir. Kanjut nggak ngap? Kalau kanjut episode 2, jangan lupa tombol subscribe-nya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari sini.